Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak yang sudah join Zoom ini. Sebelumnya kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran dahulu, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Firda sudah memimpin doa. Untuk Zoom, apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Sepertinya hadir semua, Bu. Mungkin untuk awal, biar gak terlalu tegang sambil nunggu saya share screen, kita ice breaking dulu ya. Enaknya apa ya? Oh iya, kalian kan sudah rapotan ya semester kemarin. Gimana hasilnya? Memuaskan tidak? Kasih rating coba dari 1 sampai 5 gimana kesannya lihat nilai rapot. 4/5 karena masih banyak nilai yang memuaskan, Bu. Yang lain bagaimana? Saya juga Waduh, beragam gini ya nilainya. Gak apa-apa, selagi masih mau belajar pasti bakal naik nanti nilainya. Ini share screen saya sudah masuk atau belum ya? Nah, menyinggung materi sebelum-sebelumnya, ada yang masih ingat tentang penyajian data yang dipelajari saat kelas 7? Ini dilihat gambarnya, ada yang tahu ini gambar apa? gambar diagram, Bu. Nah, benar sekali Firda. Saat kelas 7 kita hanya mempelajari mengenai bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Untuk sekarang kelas 8, kalian akan belajar mengenai statistika. Nah, apa sih statistika itu? Jadi, statistika ini merupakan sekumpulan konsep atau metode untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data dalam suatu ketidakpastian dan variasi. Seperti yang kita singgung mengenai rapot sebelumnya, itu juga merupakan contoh penerapan ilmu statistika, yaitu pada saat guru menghitung berapa nilai rata-rata kalian hingga bisa dikatakan tidak naik kelas atau naik kelas. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian akan belajar mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelumnya, untuk mengukur pemahaman awal kalian, silakan di-scan dulu ini barcode-nya, lalu dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit, kan ini soalnya cuma pilihan ganda, jadi 10 menit kayaknya sudah cukup untuk kalian. Bagi yang tidak bisa scan, nanti linknya saya share di kolom chat. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silahkan diperhatikan gambar ini ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Mobile Legend, Bu. Nah, iya, betul sekali. Ada yang pernah main ini gamenya? Game ML ini? Saya pernah, Bu, dulu. Yang lain ada yang pernah main? Bu, dulu saya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Dalam permainan Mobile Legends atau ML ini, kan ada tab ya untuk menampilkan favorit heroes atau hero 5 yang sering kalian pakai. Itu coba dilihat di gambar yang sebelah kanan, itu ada keterangan hero power, match atau win rate-nya. Untuk hero power itu ada yang tahu didapat dari apa hero power-nya itu? Dari itu, Bu, seberapa banyak pemakaian hero dalam satu session, Bu? Ya benar. Kalau match, ada yang tahu dihitung dari apa? Untuk match itu dihitung dari banyaknya
pertandingan, Bu. Nah, iya benar. Nah, kalau win rate yang persen-persen gitu, ada yang tahu asalnya dari mana? Coba dijawab. Rata-rata kemenangan, Bu. Nah, rata-rata kemenangan itu gimana? Ada yang bisa ngitungnya? Coba, ada yang Tidak bisa? tahu, Bu. Ya, gak apa-apa. Nanti kita akan belajar bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data ini dapat digunakan untuk menghitung hal-hal seperti yang win rate tadi ya, melalui LKPD yang nanti akan saya bagikan, dan juga kalian akan berdiskusi dan presentasi nanti di akhir. Oke, sebentar. Saya next dulu. Nah, ini. Kalian akan dianggap lulus dalam pembelajaran hari ini apabila kalian bisa yang pertama, bisa menemukan rumus terkait ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Lalu yang kedua, kalian bisa mencari solusi permasalahan kontekstual dengan menerapkan konsep ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan perbedaan penggunaan konsep ukuran pemusatan dan penyebaran data pada masalah yang akan diberikan pada LKPD nanti ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kalian bisa berdiskusi ya. Untuk lembar kerjanya silakan itu link Canva-nya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan bisa langsung dikerjakan. Jangan lupa untuk setiap kelompok Canva-nya berbeda ya. Linknya awas salah. Dan untuk pengerjaan yang bagian simbol-simbol atau angka, kalian nanti bisa pakai yang menu itu ya, bisa dilihat di gambar. Pencet dulu yang gambar icon yang application, lalu ke equation, kalian search di atas equation, dan untuk yang menu equation itu bisa kalian pencet. Oke. Silakan bertanya jika mungkin ada yang tidak paham dengan LKPD-nya. Bagaimana kelompoknya Shirley? Apakah ada kesulitan saat pengerjaannya? Sepertinya tidak ada, Bu. Yang tidak bisa atau tidak paham boleh bertanya lo ya. Silakan. Ya, Bu. Nah, sudah selesai semua. Sekarang silakan untuk kelompoknya Shirley mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompoknya Shirley ada? Kelompoknya Shirley? Iya, Bu, boleh, Bu. Iya, boleh. Silahkan kelompoknya Shirley. Boleh di-share screen ya jawabannya nanti biar teman-temannya bisa lihat. Saat presentasi nanti yang lain tolong diperhatikan ya. Jadi nanti bisa saling berdiskusi. Diperbesar saja, Shirley. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, permasalahan pertama. Di sini dikatakan berdasarkan data hasil pertandingan di atas, kita akan menentukan win rate atau MEN, favorite hero atau modus, dan pusat data atau median dengan menggunakan langkah awal seperti pada tabel berikut ini. Untuk hero-nya ada Natalia, jumlah pertandingannya 1, kalahnya 0, menangnya 1. Terus, hero yang clean, jumlah pertandingannya 1, kalah 0, menang 1. Hero Beatrix, jumlah pertandingan 1, kalah 1, menangnya 0. Martis, jumlah pertandingan 1, kalah 1, menang 0. Kemudian ada Hayabusa, jumlah pertandingan 1, kalah 0, menang 1. Selanjutnya,
ada Ling dengan jumlah pertandingan 2, kalah 0, menang 2. Terus Fani dengan jumlah pertandingan 1, kalah 0, dan menang 1. Sehingga totalnya jumlah pertandingan ada 8, kalahnya 2, dan menang ada 6. Berdasarkan tabel yang telah diisi, hero manakah yang menjadi favorit heroes? Jelaskan. Kelompok kami memilih Link karena sering dipakai dalam pertandingan dan merupakan modus dari data tersebut, yaitu 2 kali dipakai. Kemudian, permasalahan yang selanjutnya adalah mencari win rate dengan menggunakan rumus banyak kemenangan per banyak pertandingan dikali 100%, di mana banyak kemenangannya 2, banyak pertandingannya 2 per 2 dikali 100% sama dengan 1%. Jadi, win rate-nya itu 1%. Terus, untuk menentukan median dan nilai tengah, itu didapatkan hasilnya berikut. Data pertandingan semua hero 11, 11, 21, sehingga nilai tengahnya yaitu 1. Oke, masuk permasalahan yang kedua. Di sini tugasnya adalah mencari tahu seberapa besar perbedaan atau jangkauan antara hero yang paling sering dimainkan dan yang paling jarang dipakai dalam pertandingan. Nah, untuk menentukan jangkauan di sini, kami menggunakan rumus jumlah pertandingan hero yang paling sering dikurangi dengan yang jarang dimainkan. Sehingga yang paling sering tadi adalah hero Aurora, dan yang paling jarang dipakai adalah hero Angel. Sehingga didapatkan hasilnya 477 dikurangi 166 sama dengan 311. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah mencari kuartil. Di sini kami mengurutkan terlebih dahulu data pertandingan hero, sehingga didapatkan bahwa kuartil pertama itu adalah 187, kuartil yang kedua 329, kuartil yang ketiga 416. Selanjutnya adalah menentukan jangkauan dari kuartil-kuartil yang sudah didapatkan. Jangkauan kuartil di sini menggunakan rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1, yaitu 416 dikurangi 187, sama dengan 229. Jadi jangkauan kuartilnya 229. Terakhir adalah menentukan simpanan kuartil, di mana kami menggunakan rumus 1/2 dikali dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. 1 sama dengan 1/2 dikali dengan buka kurung 416 dikurangi 187 dan dikurangi terlebih dahulu 229, kemudian dibagi 2 yaitu 114,5. Jadi simpanan kuartilnya adalah 114,5. Sekian presentasi di kelompok kami. Kiranya mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait presentasi kami. Silakan. Bagus sekali. Terima kasih Shirley dan kelompok. Oke, dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Shirley barusan, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, tambahan, maupun pertanyaan? Jangan lupa ya, di sini kita saling belajar. Oke, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Firda. Terima kasih. Jadi izin menambahkan untuk tadi mengenai penentuan median ya, itu seharusnya sebelum ditentukan harus diurutkan dahulu dari nilai yang paling kecil ke nilai yang terbesar, baru dicari nilai tengahnya untuk memudahkan juga. Wah, bagus ini tambahannya Firda. Saya kasih nilai plus karena sudah berani berpendapat. Yang lain boleh berpendapat. Seperti Firda tadi, bagus ya. Oke, kelompoknya Shirley, apakah tanggapan dari Firda tadi bisa diterima atau ingin menanggapi kembali? Kelompoknya Shirley? Bisa diterima, Bu. Terima kasih tanggapannya, Firda. Ya, sama-sama. Oke, dari presentasi yang sudah dilakukan tadi, ada yang mau menyimpulkan poin-poin penting yang sudah kalian dapat selama berdiskusi tadi? Saya, Bu.
Iya, silahkan Tasya. Poin penting yang dapat saya ambil yaitu untuk rumus ukuran pemusatan data. Ini merupakan dasar dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Seperti contohnya dalam mencari kuartil, kita juga menerapkan konsep median, begitupun dengan rumus lainnya yang bisa saja saling berkaitan. Itu Bu, poin yang dapat saya sampaikan. Bagus, terima kasih kesimpulannya Tasya. Nah, setelah ini saya akan menambahi kesimpulan dari Tasya tadi ya. Sebentar, saya cariin lagi. Mana ini? Nah, ini. Saya akan menambahi yang pertama dari diskusi tadi. Yang pertama, yaitu modus itu merupakan angka atau kategori yang memiliki frekuensi tertinggi dalam data. Lalu yang kedua, median merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Tadi yang tambahnya siapa tadi? Firda ya. Lalu kesimpulan yang ketiga, median atau rata-rata ini digunakan untuk mengukur nilai tengah dari sejumlah data. Lalu yang keempat, jangkauan ini merupakan selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Yang kelima ya ini. 5 ini kuartil kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak. Dan yang keenam, jangkauan kuartil dapat diperoleh dari selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir ini yaitu simpangan kuartil dapat dilakukan dengan membagi dua jangkauan kuartil. Saling berkaitan ya tadi seperti yang dikatakan Tasya. Nah, oke. Kita beri oplos dulu untuk sesi diskusi kali ini. Bagaimana diskusinya? Menarik enggak? Apa menarik? Pada saat pengerjaan LKPD tadi, apakah ada yang menemui kendala? Nggak ada, Bu, aman. Tidak ada Bu. Ya. Setelah pembelajaran hari ini, kira-kira udah paham nggak konsep-konsep ukuran pemusatan dan penyebaran data? Atau ada yang punya ide gitu setelah belajar tadi melalui LKPD? Alhamdulillah sudah paham Bu. Paham, Bu. Sudah paham Ibu. Nah, baik. Sekarang biar tambah paham nih, sekalian biar Ibu cek kalian sampai mana pahamnya. Silahkan dikerjakan soal ini. Linknya sudah saya kasih di deskripsi, di kolom chat ya. Boleh silahkan dikerjakan. Terakhir pengumpulannya nanti pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan mempelajari mengenai materi ini, tapi dengan soal yang lebih lanjut. Jadi yang tadi jangan lupa dipelajari kembali. Nah, untuk pengumpulannya nanti yang tugas sebelumnya itu dikumpulkan melalui Google Form yang sudah saya kasih linknya tadi. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami secara baik. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.